itu sangat apa ya? Faksi-faksi lokal, faksi politik lokal itu sangat kuat gitu. Dan peran agama pun juga itu ormas agama. Leadernya gitu ya. Itu dari kalangan Blatter gitu. Pergerakan dan pergolakan sosial yang muncul itu gak pernah lepas dari influence Blatter yang ada di sana. Ya kadang-kadang ini sesuai dengan informasi dan cerita yang kita dapat dari kontributor di sana, bahwasanya ini kan masyarakat Madura itu kental sekali ya status keagamaannya gitu. Jadi kayak semakin religius lu akan semakin respected. Nah, somehow Blatter ini juga memanfaatkan perspektif sosial yang ada tersebut. Jadi nggak, ya mereka terlihat mendekatkan diri dan membangun afiliasi ke tokoh-tokoh agama yang ada di sana, kayak ya untuk establish bahwasanya status dan posisi gue emang ada pengakuan di masyarakat ketika perusahaan industri hulu migas ini mencoba mendistribusikan CSR ya. CSR. Ya ke masyarakat di sana. Ini kerap kali program-program CSR-nya itu off target. Nggak sesuai dengan kebutuhan dan juga ya preferensi masyarakat di sana. Kembali lagi di Tenggara Talks bersama saya Bimantoro Kushari Pramono atau Bimo sebagai host Tenggara Talks. Pada episode kali ini kita akan spesifik membahas segmen soal dunia energi. Jadi segmen kali ini kita beri nama sebagai Energy Insight. Kita akan membahas soal tata kelola energi, tantangan pengelolaan energi di lapangan dan seterusnya. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua teman saya, dua peneliti dari Tenggara Strategics. Ada Mas Galbi Samhudi dan Rehan Kalevi Barung. Apa kabar, bro? Kita informal aja kali ya. Oke. Soalnya kalau temen susah ngomong saya, kamu gitu, Anda gitu ya. Kita informal aja ya, audiens ya gitu ya. Jadi Mas Galbi dan Rehan ini terlibat di proyek-proyek migas Tenggara ya di tahun lalu, dan kita akan bahas spesifik soal bagaimana proyek itu berjalan, temuan di lapangannya seperti apa. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dari Mas Galbi yang lebih senior nih. Mas Galbi ini selain rekan saya peneliti juga rekan saya di lapangan bola ya gitu. Jadi posisinya selain peneliti juga gelandang bertahan kalau nggak salah gitu ya. Jadi selain dia suka nyari data, dia suka nyari tackle bersih di lapangan. Oke, Mas Galbi bisa ceritain dulu nggak backgroundnya sampai akhirnya bisa jadi peneliti di Tenggara gimana? Oke, ini udah masuk tahun ketiga saya, ketiga gua. Katanya informal. Oke. Tahun ketiga di Tenggara sebagai peneliti sosial politik, dan selama bekerja di sini sudah ada beberapa penelitian yang mainly itu pendekatan kualitatif dan lain sebagainya, dan bisa masuk Tenggara ini karena emang punya ketertarikan gitu ya di dunia riset, kekepoan kita terhadap misalnya event-event sosial, fenomena yang ada di masyarakat dan lain sebagainya. Ini dari dulu kuliah sih udah ada keinginan untuk masuk, dan sampai sekarang jadi peneliti di Tenggara. Oke, Gitu. berarti pas lu kuliah memang udah bercita-cita jadi peneliti ya? Kurang lebih kayak gitu sih. Sebuah cita-cita yang tidak umum ya. Biasanya orang pengen jadi YouTuber. Ya, YouTuber sekarang, tapi jadi peneliti ya gitu. Kalau Rehan gimana, Han? Kita ya kayaknya Rehan ini datang ke studio Tenggara ini nostalgia ya. Karena FYI Rehan sudah tidak di Tenggara ya gitu. Nah, bisa cerita nggak, Re? Iya. Jadi aku join Tenggara tuh awal tahun 2005 ya. Jadi lulus kuliah baru S1 sebenarnya. Oke. Lulus kuliah S1 tuh akhir 2024 di Belanda, di Leiden University, ngambil hubungan internasional. Pulang ke Indonesia, nyoba nyari kerja, terus akhirnya juga dapat kerjaan di Tenggara. Dari awal emang juga udah tertarik banget lah. Oh, sama kayak Galbi ya? Sama, agak mirip-mirip emang, makanya langsung ditaruh sama dia gitu kan. Oke. Kita udah abang ade lah ya. Cie. Bareng loh. Oke. Tapi ya ketertarikan aku di dunia sosiopolitik Indonesia ini udah sejak dari kuliah. Di kuliah pun nulis juga, terus akhirnya di sini juga dapat kesempatan untuk bisa terus
Oke. Gitu. Berarti mostly neliti soal apaan biasanya? Biasanya di Tenggara atau in general nih? In general kan sekarang udah nggak di Tenggara ya soalnya. Mungkin di sini kalau sekarang lah ya, penelitiannya lebih ke dalam perubahan, coba reform yang pernah Oke. dilakuin di Indonesia, mau itu dari zaman Orde Baru mungkin, hal-hal yang mungkin jarang diliput, atau setelah reformasi. Misalnya kayak hari ini baru aja keluar artikel tentang Aceh, tentang daerah otonomi khusus Aceh. Apa aja misalnya di UU Aceh, di UU 11 tahun 2006, apa aja tuh isi-isinya. Sebenarnya Aceh tuh boleh ngapain aja sih sebagai daerah otonomi khusus, misalnya dana otsusnya yang bisa dipakai, ketergantungan mereka kepada dana otsus dan sebagainya. Oke, dulu pas di Leiden jurusannya HIR ya? HI. Oke, tapi penelitiannya sebenarnya lebih ke domestik ya sekarang ya, berarti ya. Domestik Tapi ya. pas di kuliah pun nulis tentang Indonesia juga lumayan sering. Kalau Galbi apa Gal? Project yang paling challenging sejauh ini? Banyak banget ya project-project yang udah gue lakuin. Tapi gini, gue akan lupa kalau ditanyain kayak project mana yang paling challenging. Tapi yang gak bisa gue lupa adalah karakteristik project seperti apa yang gue rasa itu paling challenging untuk diselesaikan. Jadi menurut gue karakteristik project yang paling sulit untuk diselesaikan adalah ketika kita harus mencoba memahami perspektif objek penelitian yang letaknya itu jauh dari Jakarta. Oh oke, realitasnya di luar kita ya. Iya. Berbeda Itu- sekali dengan apa yang kita pahami. Betul. Itu kalau misalnya kita cuma mikirin kayak bagaimana pusat membuat undang-undang, membuat kebijakan dan lain sebagainya, ya insya Allah kita yang tinggal di Jakarta bisa memahami apa ya keadaan emosional dan juga perspektif policy makers tersebut. Tapi when it comes to objek-objek penelitian yang ada di daerah, apalagi daerahnya ini jauh dari Jakarta, yang gua rasain sebagai researcher tuh kayaknya nggak bisa deh kita memaksakan perspektif Jakarta untuk bisa memahami objek-objek Oke. penelitian tersebut. Dan itu kita harus ya menyelami gitu ya. Perlu waktu, perlu sering-sering berinteraksi, baca tentang objek-objek tersebut, dan kalau perlu kita datengin itu tempatnya. Kayak kita pahamin, kayak orang di sini bilang bahwasanya misalnya apa? Suplai BBM susah, sesusah apa? Kita datang ke tempat penelitian, wah ternyata pas kita mau ngisi bensin, kita bawa mobil mau ngisi bensin, antriannya bro. Nah kan di situ baru kerasa tuh ya, Re ya. Wah gila ngantrinya bareng truk padahal kita cuman mobil kecil. Apalagi Itu habis hujan gitu banjirnya. betul beceknya, la ilaha illallah. Nah di situ itu menurut gua challengingnya di situ sih. Oke. Oh ternyata susah suplai bahan bakar minyak di sini tuh rasanya kayak gini ya. Oke. Parkir deg-degan kalau jalan kayak mana nih SPBU yang paling deket lagi padahal nih bensin udah tipis. Terus misalnya udah dapat satu ternyata antriannya panjang. Nah hal-hal yang seperti ini yang menurut gue paling challenging sih untuk dilakukan sebagai peneliti yang base-nya tuh di Jakarta. Oke. Hari ini kita kan bahas soal industri hulu migas ya. Jadi industri yang sifatnya awalan ya, awal ekstraktifnya ya gitu. Bukan migas yang dijual di SPBU, tapi bagaimana migas itu dikeruk dari perut bumi gitu. Ini kan ada project ya, Tenggara tahun lalu ada project tentang industri hulu migas. Bisa diceritain nggak sih projectnya seperti apa? Kenapa project ini ada gitu? Kenapa studi ini dilakukan gitu? Galbi mungkin yang bisa cerita. Oke, nih gue coba kasih intronya dulu. Kalau misalnya lu tambahin ya Re. Jadi gini, Tenggara sebagai sebuah lembaga penelitian, kita itu membantu klien-klien kita, entitas bisnis dari pemerintah dan lain sebagainya untuk misalnya apa? Memahami karakteristik daerah dan juga stakeholder terkait yang punya implikasi ke bisnis mereka. Nah, terkait sektor industri hulu migas ini sendiri, sebetulnya kan kita lihat bahwasanya di 2024, 2025 gitu ya, masuk ke 2026 ini, Indonesia ini kan mengalami sebuah transisi pemerintahan yang lumayan major. Ya. Mulai dari Jakarta di Pilpres, pemilu, di situ nanti ada pergantian menteri, ada dirjen yang diganti, ada restrukturisasi kementerian dan lain sebagainya. Pilkada serentak habis itu ya. Nah, habis itu lanjut lagi ke pilkada serentak, provinsi, kabupaten kota,
habis itu DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan lain sebagainya. Ini kan apa ya, menciptakan sebuah dinamika perubahan yang besar sekali gitu. Nah, kita juga punya apa ya, concern gitu ya, bahwasanya sektor pengelolaan industri hulu migas ini pasti berimplikasi apa ya, pasti akan terpengaruh gitu ya dengan perubahan politik yang major tersebut. Nah, oleh karena itu kami dari Tenggara Strategics ini, kita sebagai peneliti in-house di Tenggara Strategics itu ingin mengetahui, Bim, gimana perubahan major di politik tanah air itu berimplikasi kepada pengelolaan industri hulu migas. Kayak siapa aja nih champions yang berubah, kepala daerah yang ada perubahan nih. Mungkin ada suatu daerah yang unggulannya itu sumber daya alam, migas, terus bupatinya berubah. Nah, ketika bupatinya ini berubah, kira-kira bupati yang baru ini punya perspektif apa nih terhadap industri hulu migas? Punya concern di wilayah lingkungannya kah? Atau di wilayah sosialnya kah? Penegakan hukumnya kah? Atau malah ke praktik pengeborannya itu sendiri. Nah, kita mau tahu itu tuh. Jadi itu semua kita akan coba petakan gitu ya. Setelah kita petakan, nanti kita akan buat sebuah report gitu, bahwasanya di Indonesia perubahan, misalnya di Aceh ada perubahan seperti ini, ada BPMA di sana yang berbeda dengan daerah lain. Setelah ada perubahan pilkada dan lain sebagainya, kecenderungannya berubah menjadi demikian. Nah, penelitian-penelitian inilah yang kita buat di Tenggara. Dan salah satu metode yang kita gunakan tadi ya, dalam rangka apa ya, meminimalisir bias Jakarta gitu ya. Karena ini kita area penelitiannya nggak cuma yang ada di pusat nih, tapi menarik nih, nyambung ya statement lo ya, nyambung sama yang tadi ya. Nyambung. Bahwasanya kita di Indonesia ini punya sekitar 5 wilayah pengelolaan industri migas ya, Bim ya. Ada Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Java Nusa, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ada Pamalu, Papua, Maluku, dan juga di Kalimantan, Sulawesi. Kalsul. Nah, 5 daerah inilah yang jadi area penelitian kita, dan kita turun lapangan langsung ke sana, Bim. Ada gua, Rehan, dan Bimo sendiri juga kita turun ke lapangan untuk berlomba-lomba gitu, menyari apa yang sebetulnya terjadi, kayak gejolak politik dan gejolak sosial apa sih yang sebenarnya ada di lapangan itu. Kita cari data se-reliable mungkin, senyata mungkin yang ada di lapangan seperti apa, lalu kita kombinasikan, kita compile di sini, dan kita bikin sebuah report yang lengkap. Ketika orang mau baca, kayak misalnya di Madura ada fenomena sosial seperti apa sih yang berimplikasi kepada industri hulu migas di sana. Ternyata ada kelompok sosial A, B, C demikian yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang kita lakukan di Tenggara untuk sektor industri hulu migas ini sih. Kalau boleh gua tafsirkan ya, jadi kan IHM atau industri hulu migas itu kan sebenarnya mandat pengelolaan negaranya sangat sentralistik ya. Betul. Jadi mandatnya di pasal 33. Lalu manifestasi mandat itu ada pada Kementerian SDM yang membentuk SKK migas gitu ya. Jadi bahkan kayaknya kebijakan migas itu memang terpusat semua ya gitu. Nah, tapi menjadi menarik bahwa tujuan studinya itu adalah untuk memetakan stakeholder ya, memetakan aktor-aktor yang beririsan langsung dengan industri hulu migas di daerah gitu ya. Padahal sebenarnya mandatnya dari pusat gitu ya. Berarti tujuan studi ini nanti akhirnya untuk apa sebenarnya? Mungkin Rehan bisa nambahin nggak? Ultimate goals-nya tuh untuk apa? Ketika findings-nya ditemukan, ini bisa bermanfaat untuk apa gitu? Mungkin hal yang paling penting bisa digunakan ya dari riset ini itu terminologi teknisnya, mungkin stakeholder mapping. Kita bisa mengerti siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab misalnya di industri hulu migas di daerah. Dari situ akan ada sinkronisasi, harmonisasi antara pusat dan daerah. Goalsnya itu ya, gitu. Jadi kalau misalnya yang tadinya orang pusat, misalnya tadi Mas Bimo ngomong misal Kementerian SDM atau SKK migas ngeliat daerah, setelah pilkada serentak semua kan semuanya gejolak, semuanya ganti gitu kan. Nah, sekarang udah ada stakeholder mapping, udah ada transparansi dan juga ada data, mereka ngerti siapa yang mereka bisa kontak,
siapa harus bagaimana kontaknya dan apa yang bisa dilakukan. Oke. Nah tadi menarik tuh karena Galbi udah mention soal pengambilan datanya real dari lapangan gitu. Itu gimana cara ngambil datanya dan memastikan bahwa informasi yang didapatkan di lapangan itu valid gitu. Galbi coba. Oke, jadi kita di Tenggara kita punya beberapa in-house researcher. Ini yang jadi koordinator gitu ya untuk mengorkestrasi pengumpulan data. Lalu selain itu kami juga punya tim peneliti yang support. Bahwasanya tim peneliti ini terdiri dari beberapa peneliti senior yang selanjutnya ini kita sebar juga ke seluruh Indonesia. Area-area tadi ya yang 5 itu ya. Nah, di sisi lain kita juga punya beberapa kontributor di daerah. Jadi kayak di Tenggara ada, di Jakarta juga kita siapkan, lalu di daerah kita juga siapkan beberapa kontributor. Siapa sih kontributor ini? Ini kita buat tim dari jurnalis-jurnalis lokal yang ada di sana dan punya ketertarikan dan juga punya report interest di bidang energi, spesialnya migas gitu ya. Jadi mereka emang udah familiar dengan hal-hal tersebut. Lalu kontributor daerah ini kita brief bahwasanya kita punya kegiatan penelitian mengenai industri hulu migas, ada stakeholder mapping tadi yang perlu kita laksanakan. Kita juga pengen mapping isu strategis apa yang paling mencolok di daerah tersebut. Lalu bagaimana hubungan antara aktor dan juga isu-isu yang tadi Rehan cerita, kayak gimana sih lingkaran industri hulu migas ini bekerja. Nah, semua ini kita dapatkan dari kontributor daerah. Nah, kontributor daerah ini setelah kita briefing, dia sudah paham dengan kegiatan yang kita mau laksanakan. Kita berikan waktu dan tugas mereka untuk approach stakeholder terkait untuk menggali data lagi gitu Wawancara ya. Wawancara. Jadi mereka datengin misalnya entah itu kepala daerah, pejabat di dinas apa, ketua LSM apa, ketua misalnya tokoh masyarakat siapa, pelaku bisnis apa. Ini mereka approach dan mereka cari data sebanyak-banyaknya. Setelah itu nanti akan report ke peneliti kita yang kita turunkan ke daerah. Lalu nanti dari report peneliti kita di daerah akan lanjut ke pusat sini ke Tenggara untuk nanti kita compile. Dan itu mungkin kemarin berapa ya? 4 bulan, 5 bulan kita buat itu ya. Itu berangsur-angsur di periode 3-4 bulan itu untuk kita kumpulin data. Nah, kita juga melakukan biasalah ya. Kita pakai triangulasi data, kita kayak cek di Google open source bahwasanya ada desk study-nya juga berarti. Ya, ada desk study. Kita punya indikasi bahwasanya daerah ini ada masalah di kelompok masyarakat ini. Tolong dong kita konfirmasi benar nggak sih kayak gitu kejadiannya. Oh betul mas ternyata. Jadi triangulasi data inilah yang kita laksanakan dari hari ke hari di periode pelaksanaannya ini. Dan sebagai informasi tambahan juga, selain daerah kita juga tadi sebetulnya melakukan penelitian di Jakarta juga ya. Bahwasanya di sana ada kementerian lembaga terkait. Mereka ini adalah policy makers yang relevan di sektor industri hulu migas. Nah ini kita juga mintai keterangannya dengan cara kerja yang tadi yang kita udah sampaikan sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu. Ini buat penonton ya yang mungkin bukan dari dunia riset, triangulasi data itu maksudnya komparasi 3 sumber data ya gitu ya Mas Galbi ya. Jadi sumber data wawancara itu data pertama, lalu ditriangulasi berarti ada sumber data kedua misalkan dari pemberitaan atau laporan resmi, lalu sumber data ketiga misalkan dari penelitian terdahulu yang memang fieldnya sama gitu ya, sehingga validitasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena industri hulu migas itu kan terbagi 5 zona ya gitu, dan kalian kan turun ke lapangan nggak mungkin semuanya kan gitu. Kalau kalian turunnya kemana? Kemarin kita ke Jabanusa, ini ke Surabaya dan juga ke Madura, lalu Sumbagut ini ke Pekanbaru, lalu Sumbaksel ini kita ke Palembang. Oke. Oh sama
Musi Banyuasin. Musi Banyuasin. Kan lu nyetirnya ke sono. Betul. Oh, yang lo lihat truk itu ya. Ya. Betul, yang gue lihat. Jadi Oke. Palembang, Musi Banyuasin itu Sumbaksel. Kita batasi ya karena biar waktunya efektif karena episodenya kan terbatas ya gitu ya. Durasi kita terbatas, maka untuk Galbi dan Rehan kita bahas 2 area aja ya gitu. Yaitu Madura dan Muba kali ya, Musi Banyuasin ya. Palembang. Bisa lah. Sumbakselnya Oke, Sumbaksel lah ya. Oke, 2. Kita mulai dari Madura Madura. dulu. Madura dulu. Apa yang paling menarik yang ditemukan di Madura? Rehan atau Galbi terserah. Mau Lu duluan, Re. Mungkin dari perbincangan kita dengan sumber lokal kami ya. Di Madura itu sangat apa ya, faksi-faksi lokal, faksi politik lokal itu sangat kuat gitu, dan peran agama pun juga itu, ormas agama sangat kuat juga di sana. Jadi dan di situ pun mereka juga sangat terlibat di dunia hulu migas. Di sana banyak yang jadi konflik horizontal itu yang sangat apa ya, dari sumber kami sering menyatakan bahwa kalau misalnya faksi A tidak mendapati proyek dari misalnya perusahaan hulu migas di sana, faksi B pasti akan tahu. Faksi B yang melihat itu, mereka ngelihat, kok gue nggak dikasih juga misalnya apa spesial apa gitu ya, ada proyek juga yang sama. Nah di situ ada tuh retaliasi. Nah di situ ada tuh konflik horizontal akan menambah informal cost-nya, biayanya tuh tambah tinggi untuk perusahaan-perusahaan di setempat. Dan itu juga ada meng-create sebagai semacam apa ya, market inefficiency lah bisa dibilang. Dan juga inefisiensinya sangat tinggi yang dampaknya itu bisa berkelanjutan sampai yang apa ya, istilahnya tuh akan terus menggali-gali terus lah kalau misalnya nggak ada. Nah solusinya itu sebelum Sorry Han, gue potong sedikit Han. Kalau kita ngomongnya pakai kerangka sebab akibat, yang tadi lu jelasin soal faksi yang punya kepentingan ekonomi, itu kan dia sebabnya. Tapi akibatnya apa sih Han? Akibat dari konflik itu tuh bagi industri hulu migas tuh apa gitu? Apakah misalkan ada pemblokiran jalan misalkan? Nah, yang pengen gue tahu sih itu sih. Mungkin akibatnya apa? Itu? Ongkos ya, balik ke ongkos, perusahaan di sana dan juga regulator itu susah memanagenya. Bagaimana, siapa yang harus di favor gitu? Siapa yang harus bagaimana konflik resolution ya? Gara-gara ya mau nggak mau harus ada konflik resolution. Kalau nggak ya mungkin proyek mandak, atau ya mungkin ya hasil. Jadi demo nggak sih? Iya, demo. Nah itu maksud gue, berarti kan endingnya itu ada demonstrasi gitu ya, blokade gitu ya. Oke. Intinya mah protes lah ya. Gitu. Kalau nggak salah di Surabaya itu ada pernah terjadi orang-orang dari Madura datang segerombolan dari Madura ke SKK Migas, kalau nggak salah mereka buka puasa tahlilan bareng kalau nggak salah. Tahlilan depan gedung. Di depan gedung dinas SDM kalau nggak salah ya. Iya. Nah, untuk memprotes salah satu proyek yang terjadi di lapangan mereka gitu, daerah mereka. Jadi protesnya itu karena adanya proyek ya. Jadi masyarakat menolak proyek gitu ya narasinya ya. Narasinya menolak proyek itu. Ini minta ganti rugi ketika kegiatan eksplorasi gitu ya dilakukan oleh K3S. Seismik ya. Ya. K3S itu ya perusahaan gitu ya. Industri hulu migas ya. Yang merusak cantrang nelayan gitu ya. Rumpon. Jadi mereka menganggap bahwasanya kayak nanti editor tolong diliatin ya gambar rumpon gimana ya. Jadi itu ada cerita bahwasanya ada rumpon nelayan itu rusak gara-gara ada dilewatin kapal, terus mereka nganggap bahwasanya ya mereka sumber pendapatannya ini terganggu, terus minta ganti rugi. Oke, coba kita hubungkan ya. Kalau dari penjelasan Galbi kan gue nangkepnya ya memang masalah realnya adalah nelayan yang ruang ekonominya, ruang bekerjanya terganggu nggak sih gitu. Tapi tadi penjelasan lu kan ini bukan soal ruang nelayan yang terganggu nih akibat kegiatan industri hulu migas nih. Kan lu mention soal faksi gitu. Nah ini ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Kayaknya secara mendalami ada sih harusnya. Ya pasti ada dua faktor ya, two prong ya bisa dibilang. Ada satu ya di mana sosioekonominya terdampak juga masyarakat lokal, dan juga ada kepentingan politik lokal juga di sana gitu, kepentingan sosioekonomi lokal. Jadi bisa dibilang mereka sangat interconnected lah ya. Dan misalnya kan
perusahaan-perusahaan ini misalnya mereka mengganti rugi segala itu kan juga terdampak kepada ekonomi lokal di faksi-faksi tersebut gitu. Oke. Jadi misalnya mereka nggak dapat imbal jasanya yang dari misal perusahaan itu ya, itu akan terdampak juga di faksi mereka gitu. Nah itu kan mereka nyadar kenapa faksi lain bisa diuntungkan tapi faksi saya tidak gitu kan. Oh, kebayang. Jadi sebenarnya mah yang mau diincar adalah keuntungan material ya. Keuntungan Gitu. material, Endingnya itu kan sebenarnya. Cuman di luar masalah real lah mungkin memang ada gitu. Ada oknum-oknum yang memang menggerakkan itu untuk dapat keuntungan gitu Han ya maksudnya. Yaitu faksi-faksi tadi ya gitu. Itu data dari mana Han? Informasi dari mana itu? itu data kita ambil lagi dari data triangulation tadi. Kita menghimpun data dari desk research, kita juga menghimpun data dari kontributor-kontributor lokal, dari masyarakat lokal juga yang di sana gitu kan, yang mempunyai experience nyata gitu, yang pernah mengalami dan juga mempunyai kepakaran gitu di lokal itu kan. Balik lagi kita senternya di Jakarta gitu, kita di Jakarta kita ngeliat ini kita gampang bisa bilang kayak oh ini mah cuma penolakan doang. Iya. Gak sesimpel itu. Gitu, kan. Ada banyak juga yang harus di-consider dan itu hanya orang-orang yang tahu ya hanya orang-orang lapangan. Makanya kita juga telusuri juga ke lapangan. Oke, lu bisa elaborasi nggak tuh faksi dan faksi sosial yang ada di sana tuh gimana? Karena kan kita nggak bisa melihat ini dengan kacamata Jakarta ya gitu. Gimana sih sebenarnya di sana? Sebetulnya faksi sosial di situ ya apa ya leadernya gitu ya. Itu dari kalangan Blatter gitu ya. Blatter ya. Ya. Jadi Blatter ini mungkin kalau di daerah Blatter tuh spellingnya berarti BLATR ya. Oke. Jadi mungkin jawara gitu ya. Jawara yang secara konstruksi sosial ini mendapatkan titelnya dan dianggap sebagai satu figur kunci gitu ya. Jadi kalau tadi ada cerita ada kalangan nelayan yang terganggu karena ada kegiatan eksplorasi. Ya, itu emang ada satu kalangan tertentu. Tapi di sisi lain yang tadi Ray cerita bahwasanya kadangkala pergerakan dan pergolakan sosial yang muncul itu gak pernah lepas dari influence Blatter yang ada di sana. Jadi kalau tadi Ray cerita bahwasanya ada faksi-faksi, ya ini adalah faksi-faksi Blatter yang ada di sana. Penguasa daerah yang ngerasa bahwasanya ini daerah gua, lu kalau mau doing business in this area, kulo nuwun dulu ke gua gitu loh. Jadi ya secara tradisional dan secara lokal itu has been developed for years gitu ya, decades. Jadi yang ya mau nggak mau ya perusahaan ketika mau explore di sana ya harus main dengan regulasi tradisional yang ada di sana. Harus mendapatkan social license ya. Betul. Dan sebenarnya rasional juga gitu kan ya. Iya. Lu mau melakukan eksplorasi migas apalagi migas gitu kan ya, dampak lingkungannya kan tinggi gitu. Ya kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu di sini ya apa gitu yang bisa gue rasakan dan sebenarnya main rasional. Nah itu balik lagi ke konflik resolution yang paling penting yang kita ketemukan gitu di Madura sana. Itu ada sosok figur yang kuat, tokoh agama yang memang influential di sana yang bisa menjembatani. Oh, ini resolusi konfliknya ya. Tadi berarti penjelasan Galbis lebih ke soal pemimpin patronnya ya. Pemimpin faksinya itu Blatter, tapi resolusi konfliknya itu adalah pemimpin agama gitu ya. Oke. Pemimpin para fraksi ini respected leader lah bisa dibilang. Jadi emang dia sebuah tokoh yang bisa menjembatani fraksi-fraksi ini gitu. Itu pemimpin agama ya berarti ya. Pemimpin agama bisa jatuhnya ya. Iya. Iyalah bisa dibilang pemimpin agama atau. Ya kadang-kadang ini sesuai dengan informasi dan cerita yang kita dapat dari kontributor di sana, bahwasanya ini kan masyarakat Madura itu kental sekali ya status keagamaan. Ya betul. Gitu. Jadi kayak semakin religius lu akan semakin respected. Nah, somehow Blatter ini juga memanfaatkan perspektif sosial yang ada tersebut. Jadi mereka terlihat mendekatkan diri dan membangun afiliasi ke tokoh-tokoh agama yang ada di sana kayak ya untuk establish bahwasanya status dan posisi gue emang sejustified itu gitu. Dan ini ya yang harus dihadapin sama
ya perusahaan-perusahaan migas ketika mau doing business di Pulau Madura dan sekitarnya. Gitu. Tapi how come gitu? Bagaimana seorang Blatter itu bisa on power gitu, bisa punya power untuk menggerakkan ya tadi ya, menggerakkan masyarakat itu dari mana gitu? Karena kan kalau kita pakai logik ilmu sosial ya, tadi Galbi udah cerita bahwa salah satu currency-nya adalah religiositas gitu. Tapi kan itu tidak dimiliki Blatternya kan. Itu didapatkan dengan kedekatan atau jejaring dengan aktor lainnya. Tapi kalau Blatternya sendiri itu apa sebenarnya powernya gitu? Kalau yang gue lihat tuh dia bisa menggerakkan massa. Menurut gue itu currency yang sangat unik yang ada di Madura gitu ya. Nah, Jadi kenapa masanya mau bergerak? Ya karena mereka merasa bahwasanya Blatter ini bisa melindungi mereka gitu ya. Blatter ini bisa memastikan kayak misalnya apa sih nih apa kebutuhan masyarakat yang paling urgent, misalnya apa kesejahteraan. Oh ya Blatter inilah yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut. Entah dengan apa ya meningkatkan ekonomi yang ada di sana kah, entah itu menyambungkannya ke otoritas terkait kah, entah itu nyambungin ke mana-mana. Menurut gue yang gue dapet di sini adalah ya Blatter ini jadi salah satu pivot gitu ya bagi masyarakat untuk ya ngadu dan untuk minta pertolongan, minta bantuan gitu. Oke, berarti kalau dari penjelasan lu sebenarnya ekonomi ya, kemampuan membagikan resource economically ya gitu. Kalau menurut gue emang gravitasinya pas di ekonomi. Kayak lu mau ngomong religius, oke, religius. Tapi kalau misalnya apa, lu lagi lebaran, lagi puasa kayak gini, ya ada buka bersama apa segala macem, ya larinya tuh pasti ke makan gitu ya, ke ya welfare dan lain sebagainya. Ya karena kan religius ya just simbol ya gitu, hanya simbol. Nih lagi-lagi Bim, kalau lu sama apa tadi Rehan itu ngomongin bahwasanya ada konstruktivisme di kepala lu pada lu ngomongin religius apa segala macem, di riset lu, kalau gua ngelihatnya tuh di sisi bahwasanya religius itu adalah satu ya platform gitu ya, tapi objektif utamanya ujung-ujungnya ya ekonomi, duit, logistik ya. Iya, logistik juga gitu. Dan apa yang mengantarkan Blatter itu punya jejaring ke politisi? Karena tadi lu mention soal Blatter tuh bisa menghubungkan aspirasi kepentingan masyarakat ke elit lah ya gitu. Nah itu apa yang bisa mengantarkan mereka akhirnya punya akses ke situ? Sesuai dengan informasi yang kita dapat, jadi partai politik dan politisi yang hendak berkampanye dan juga mau menang di sana, itu cara mereka adalah ya punya hubungan baik dengan Blatter gitu. Jadi itu udah sebagai hubungan simbiosis mutualisme yang udah jadi public knowledge lah. Dan ya kita tahu di sana PDIP itu jadi salah satu partai yang kuat gitu ya. Ada juga sumber yang bilang bahwasanya ini juga growing juga Nasdem di sana. Dan ya cara mereka berkampanye ya kurang lebih approaching. Gue kira PKB ya karena kan Madura ya. Ya itu NU gitu ya. Sarang kandangnya NU lah ya gitu. Itu yang kita dapat sih di situ. Oke, gue mau ke Rehan nih Han. Itu kan konteks sosialnya, sosial politiknya sangat strong ya dengan ada peran Blatter di situ, punya resource ekonomi di situ, lalu punya jejaring ke politisi gitu, dan akhirnya ada simbiosis mutualisme. Ini kan kalau kita ngebacanya secara sosial ya sudah, itu hanya aktor-aktor yang berjejaring gitu. Tapi kalau kita mengkaitkannya ke industri hulu migas nih Han, sebenarnya tantangan paling besar di industri hulu migas akibat adanya jejaring ini tuh apa sih Han? Secara nasional juga maksudnya. Secara di Madura nih, kita ngomongin Madura nih ya. Untuk industri hulu migasnya ya gitu. Itu sih balik lagi ease of doing business. Oke. Dengan adanya konflik-konflik sosial ekonomi ini melakukan bisnisnya jadi lebih susah gitu kan. Untuk misalnya
melakukan eksplorasi atau mungkin eksploitasi pun juga lebih susah gitu. Jadi ya tapi mau nggak mau inilah the price to pay untuk bisa melakukan bisnis di sana. Gara-gara ya balik lagi gitu, lumayan rasional orang-orang gitu minta imbal jasa ekonomi gara-gara mereka ngelakuin eksplorasi dan eksploitasi di kawasan mereka gitu. Tapi yang mungkin dari penelitian yang kami lakukan yang bisa dilakukan mencari cara untuk komunikasi atau transparansi lagi balik dengan data untuk orang dari nasional bisa mengerti masalah-masalah di Madura, masalah-masalah di daerah untuk bisa mencari cara untuk untuk bisa mencari solusi itu lagi balik ke finding ease of doing business. Nah, gue boleh tambahin nggak, Bim? Jadi tadi ya challenge yang dihadapi aktor industri hulu migas ketika dealing dengan struktur sosial yang sedemikian rupa gitu ya. Salah satu data yang menurut gue menarik adalah bahwasanya ada pengakuan di masyarakat ketika perusahaan industri hulu migas ini mencoba mendistribusikan CSR ya. Oh, CSR. Okay. Ya, ke masyarakat di sana. Ini kerap kali program-program CSR-nya itu off target. Nggak sesuai dengan kebutuhan dan juga ya preferensi masyarakat di sana. Karena ada gap di penyuluh dan juga pendamping yang ditugaskan oleh perusahaan ke masyarakat sana, dan orangnya ini bukan masyarakat lokal. Oh, I see. Jadi yang ditugasin itu orang Madura, tapi lagi-lagi dari informasi yang kita dapetin, ini orang Madura yang domisilinya di Jakarta. Jadi ketika dia ditugasin di Madura sana, ya dia mungkin bisa berbicara bahasa Madura, tapi ya chemistry-nya tuh masih belum nyambung dengan masyarakat di sana. Itu salah satu challenge yang menurut gue sih ya perlu di-address lah sama perusahaan industri hulu migas di sana. Terus gini, Bim, ada kecenderungan ini ugly terus sih menurut gue. Jadi secara alam gitu ya, Pulau Maduranya sendiri ini dihitung punya sumber daya migas yang banyak banget. Tapi perusahaan industri hulu migas di sana memilih untuk going offshore dari Pulau Madura karena perhitungan bahwasannya ketika mereka itu masuk ke Pulau Madura dan mereka mau melakukan eksplorasi dan lain sebagainya untuk dapetin sumber daya alam itu, terlalu banyak masalah yang harus mereka selesaikan untuk selanjutnya mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam tersebut. Jadi kayak anjir ruwet banget gitu ya untuk deal dengan di sana. Udah kita cabut aja ke laut gitu ya, ke offshore. Nah tapi kembali ini kita harus mengakui bahwasanya Madura adalah satu daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial yang super unik. Dia deket dengan Jawa tapi beda gitu ya dengan Jawa. Warnanya beda ya. Beda banget dan punya pandangan perspektif di kepala mereka yang kadang-kadang kalau gua pribadi ngeliatnya tuh wah out of the box bener gitu. Jadi salah satu fenomena yang menurut gue menarik adalah gini. Ketika perusahaan-perusahaan migas ini udah going offshore, preventing social conflict ketika mereka mau explore di Pulau Madura, ternyata itu nggak menyelesaikan masalah, Bim. Jadi ternyata banyak di sana masyarakat Madura yang masih menggantungkan diri dari hasil laut. Jadi mereka ini nelayan. Dan unfortunately many of them itu miskin. Jadi kemampuan mereka untuk melaut gak jauh gitu ya. Jadi ya cuma bisa deket-deket aja. Dan kembali sayangnya bahwasanya ternyata keadaan alam di sana ini udah gak bisa sustain lagi untuk support kebutuhan nelayan yang miskin tersebut dapetin tangkapan yang cukup ketika mereka cuma bisa melaut deket-deket
bibir pantai aja. Nah, ternyata ikan-ikan yang jadi target para nelayan melaut ini itu justru mereka ngumpulnya itu di tempat-tempat pemboran minyak. Ya, di area operasional ya. Di area operasional yang itu ya nggak boleh dideketin karena Ya, itu betul. bukan apa-apa, itu rawan kecelakaan nggak sih? Ya, Di situ kan ya minyak, ya gas, kayak lu ngerokok dikit ya habis. meledak Nah, ya. ketika mereka udahlah menjauh dari pulau, udah bikin stasiun pengeboran di lepas laut, ternyata tetap juga masih disamperin sama nelayan yang menurut cerita dari sumber kita bahwasanya di sana itu ada pemahaman ketika siang hari musim panas, ikan itu kecenderungannya nyari shelter, nyari tempat yang adem. Perlindungan ya, buat adem ya. Nyari tempat perlindungan. Dan tempat yang adem itu adalah stasiun. Iya, di stasiun-stasiun tersebut. Jadi ya mereka mau nggak mau approach itu ya ketika musim panas atau ketika siang hari. Malam harinya pun ikan-ikan itu tuh tertarik sama lampu-lampu yang ditembak sama stasiun tersebut ke arah laut. Jadi ya kembali ikannya tuh berkumpul di sana dan ya masyarakat akhirnya tetap aja approaching daerah-daerah yang sangat rawan tersebut. Dan menurut gua itu aja salah satu challenge yang susah banget. Ya. Kayak menurut lu siapa? Karena alam ya. Alam. Uncontrol ya. Iya. Siapa yang bisa nyelesain ini? Avatar gitu. Kayak pemerintah daerah kagak bisa. Madura itu pantai utara ya. Betul. Bukan, kalau pantai selatan kan Nyi Roro Kidul ya. Ya. Ini nggak bisa nih. Oke. Itu yang menurut gua kayak suatu hal yang sulit sekali untuk diselesaikan dan ya emang harus rembukan sih semuanya. Terus ada juga nih masalah lahan. Jadi secara lahan di sana udahlah terbatas dan ada juga nih beberapa titik-titik eksplorasi yang posisinya itu ada di pulau. Oke. Nah, ada suatu pulau yang menurut sumber kita ini jangankan lahan untuk tempat tinggal, untuk kuburan aja udah kagak ada. Ya. Nah, disitulah ada perusahaan migas yang beroperasi di wilayah tersebut pada akhirnya ya memberikan sebagian lahannya kepada masyarakat nih, lu pakai dah tuh buat kuburan. Jadi kembali lagi tuh konflik lahan. Mungkin kalau di Madura konflik lahan nggak sekeras itu ya, Re ya. Atau nanti lu bisa cerita juga di daerah lain. Tapi begitulah yang terjadi di masyarakat Madura ketika ada migas yang hendak beroperasi di sana. Dan jangan lupakan pula bahwasanya masyarakat nelayan Madura di sana ini sesuai dengan sumber kita itu terkenal beringas, bro. Oke. Galak banget sama kalau ada nelayan dari daerah lain yang masuk ke area mereka ya. Area mereka. Jadi udahlah mereka itu ekspansif gitu ya, nyari mana tempat ikan yang ada. Di sisi lain kalau misalnya ada yang masuk ke wilayah mereka ya mereka juga galak untuk menepis itu semua, kayak jangan masuk loh, ini daerah gua. Dan itu termasuk gak cuman ke kapal nelayan yang masuk ke daerah mereka, termasuk kapal TNI AL, bro. Oke. Jadi bahkan aparat negara di kasus ini aja itu otoritasnya seterbatas itu gitu. Jadi jangan bayangin lagi kalau misalnya ada kapal perusahaan swasta yang masuk ke daerah tanpa izin. Wah, runyam itu masalah. Yang tadi gua khawatirkan sebenarnya kalau gua jadi orang awam dengar penjelasan kalian, gua akan langsung jump to conclusion bahwa permasalahan industri hulu migas di Madura itu soal sosial. Dengan tadi ada jejaring blatter politis dan seterusnya gitu. Tapi gue masih menyimpan skeptisme sebenarnya. Gak mungkin ada asap tanpa ada api kan gitu. Nah, ternyata kan sebenarnya tidak
100% masalahnya masalah sosial kan. Ada permasalahan alam juga yang nggak bisa dikontrol ya tadi. Menyempitkan ruangan layan itu kan soal alam gitu. Itu bukan soal siapa yang jadi ketua faksi dan seterusnya, bukan siapa politisinya gitu ya. Jadi memang ada kombinasi masalah alam dan masalah sosial gitu.